Timer nggak usah, Karol nggak bisa timer dia, nggak usah pakai timer aja. Kita tahu sama tahu saja. Terima kasih bunganya Bang NTS, Masya Allah. Nggak usah pakai timer sudah. Kita tahu sama tahu aja. Oke, tahu sama tahu. Sebentar. Jangan memotong ketika orang sedang berbicara. Nah, ini aku yang timernya lah. Ya, aku liatin ya. Kan di atas itu kan ada nomor, ada jam kan di atas HP itu kan. Nah, kita naik di situ aja. Ya enggak. Oke, saya sapa dulu dari Zulkifli M Abbas Channel. Semoga sehat selalu semua subscriber Bang Zuma ya. Doakan saya bisa melibas Tante Uti. Kok suaranya nggak ada? Oh, biar nggak bising. Ya. Oh gitu. Ya, silakan. Oke, silakan, Rifa. Dulu dong, kan tante yang nantang. Ya, saya sih sebetulnya nggak nantang ya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian ya. Semoga suara saya didengar. Ya, saya berharap supaya tidak ada kendala teknik. Karena belakangan ini sulit sekali bagi saya ya untuk mengudara dengan maksimal. Karena ya itu kendala teknisnya banyak ya. Hari ini semoga tidak ada kendala teknik sama sekali ya. Sehingga saya bisa mengudara dengan udara yang dengan udara yang maksimal. Ya, coba kamu bicara dulu. Saya mau dengar suaramu masuk nggak, Rifa? Bicara dulu. Saya mau dengar suaramu masuk nggak, Rifa? Oh, jadi kalau saya mau ini dulu ya. Teman-teman di YouTube dengar suara saya nggak? Dengar suara TikToknya nggak? Tolong dong direspon. Karena ini maaf, tolong dengar suara saya enggak teman-teman yang di YouTube? Tolong direspon ya. Suara Rifa, tolong Rifa. Rifa bersuara lagi ya. Apakah suara Rifa terdengar? Coba Rifa. Please tell. Tante Uti wampret. Ya, terdengarkah suara Rifa teman-teman yang di live? Tolong dijawab dong, please. Because I cannot understand. I do not know whether my voice is good or not ya. Terdengarkah? Oh, teman-teman yang di sini. Tempat yang agak sepi ya, biar teman-teman yang live YouTube tidak terganggu copyright ya. Salah satunya ada musik. Oke, saya sapa lagi saudara-saudara yang ada di channel Zulkifli M Abbas Channel ya. Sehat selalu Bang Zuma dan teman-teman yang ada di situ. Subscribe, doakan kami semua. Insya Allah saya akan memulai lagi untuk kursus bahasa Ibrani ya. Sempat beberapa bulan terkendala dan saya juga akan terima kasih buat Ikhwan Fisabilillah yang mensupport saya untuk menguasai bahasa Ibrani sehingga nanti Tante Uti saya beseder dia. Saya Ani besederkan dia. Silakan. Oke, Tante Uti silakan. Saya beli headsetnya malah masuk ke kamar anak saya sih. Kunci lupa ya Bapak Ibu ya. Ya, teman-teman direspon dong. Apakah suara Silakan Tante Uti yang duluan lah. suara Rifa? Kalau Rifa ada jangan dulu Rifa. Silakan Tante Uti, tunjukkan alamat tadi yang ada sekarang. Rifa, kamu ngomong saya coba dulu lihat itu ya. Rifa, kita saya enggak? Tak ada, hilang suaranya, jauh dari perangkat. Suaranya kecil Buti. Kalau di ini kecil, di TikTok kecil. Iya, Rifa, kamu ngomong dulu ya, ngomong. Nanti saya keluar dulu ke TikTok ya. Nanti naikin saya dulu ya, saya ke YouTube ya. Saya mau lihat, saya mau dengar dari luar. Ya, kamu ngomong aja ya, sebentar 1 menit saya keluar. Ya, nanti saya masuk lagi ya. Tarik saya lagi ya. Ya, jadi saya menyarankan buat teman-teman yang Siap, Buti, siap. Ya, oke. Ya. Saya menyarankan kepada saudara-saudara seiman ketika bertemu dengan Tante Uti maka lafazkan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, ini doa kalau bertemu Tante Uti silakan dibaca 3 kali ya, minimal 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Jadi
Kali ini Tante Uti Watimena mengajak saya berdiskusi untuk mengangkat sebuah topik di mana beliau bertanya-tanya, beliau bertanya-tanya, apakah agama Islam ini adalah agama yang mengajarkan kita untuk bertoleransi terhadap mereka yang berbeda keyakinan dengan kita. Islam adalah rahmatan lil alamin. Secara bahasa saja, rahmat untuk seluruh alam, jangankan non-muslim. Kecebong, kutu air, ayam, biawak, semua dikasihi gitu loh. Bahkan Islam sendiri secara fikihnya diajarkan bagaimana cara untuk memperlakukan hewan ternak. Bahkan dihukum bagi mereka yang menyembunyikan hewan ternak dan tidak memberi makan. Ketika ada hewan yang meninggal dalam keadaan dikekang dan tidak diberi makan, azabnya luar biasa. Ya, artinya adalah bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Ajarannya, apakah Muslim adalah rahmatan lil alamin? Suara saya kecil kah? Suara saya kecil kah? Tolong Oke, bagus. Oke. Ibu Ti kenapa nggak terima? Jadi kalau seandainya Muslim itu belum tentu rahmatan lil alamin. Kok kecil suara saya sebentar? Ya, Muslim itu adalah pemeluknya, Islam adalah ajarannya. Islam adalah ajaran rahmatan lil alamin, sementara Muslim belum tentu menjadi rahmat untuk alam. Karena Muslim adalah pribadi yang mengaku sebagai orang Islam. Apakah Muslim yang mengaku Muslim sudah pasti Muslim? Belum tentu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Tante Uti di sini meragukan ketoleransian dalam ajaran Islam. Pertama, secara ajaran kita punya dalil yang menguatkan bahwa kita diperintahkan untuk menjadi adil terhadap orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Keluar dari lisannya Rasulullah, dan juga Allah katakan bahwa kita tidak terlarang berbuat baik kepada mereka walaupun mereka itu kufur atau kafir. Ini ada di dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. Itu ajaran pertama. Yang kedua, Rasulullah mengimplementasikan, mengaktualisasikan, mencontohkan, mentauladankan bagaimana bersikap terhadap orang non-muslim. Pertama, kepada keluarga yang non-muslim. Pamannya Rasulullah SAW tidak menerima Islam ketika beliau wafat. Bahkan Rasulullah berinteraksi dengan orang Yahudi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bekerja dengan orang Yahudi. Artinya bermuamalah dengan orang-orang di luar Islam itu tidak terlarang ketika berbuat baik. Nah, itu. Tapi tidak ada toleransi dalam akidah. Artinya wala talbisul haqqo bil batili. Jangan mencampurkan yang hak dengan yang batil. Islam ajarkan begitu. Islam adalah agama yang tegas, bukan agama yang tidak memiliki. Nah, suaranya putus. Si Rifa putus suara. Islam punya parameter, punya batasan, punya ketentuan yang disebut dengan hukum haram, sunnah, makruh, dan juga mubah. Nah, baiklah, silakan Tante Uti untuk menyampaikan argumennya atau opening statementnya selama 5 jam dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih untuk waktu 5 jamnya ya. Semoga konsisten dengan ucapannya sendiri yang akan memberikan waktu kepada saya 5 jam, ya kan? Ya, untuk hari ini saya ingin biasanya sih saya udah males ya debat sama Rifa itu mulu ya caranya itunya semua ya gitu-gitu aja ya, hanya comot-comot ya, dan nggak betah kalau dia diam di Qurannya sendiri. Betahnya itu tinggal di Alkitab ya, nyari-nyari Alkitab. Itulah misi Rifa ya. Tetapi karena saya ingin menanyakan sesuatu ya, Bapak Ibu, menanyakan ya, karena belum lama ini kan terjadi ya kan, ada orang yang lagi ibadah ya, ini ketua RT gitu kan. Ketua RT lalu dia masuk ke orang lagi ibadah, dia bubarin gitu kan. Nah, sekarang dia sedang menjalankan proses hukum. Nah, nggak lama lagi saya lihat lagi di TikTok ya kan. Ada lagi yang menutup gereja gitu kan. Menutup gereja, seorang bupati namanya Ane siapa gitu ya. Dia menutup gereja ya. Lalu setelah dia menutup gereja, kelihatan sukacita, dia menari-nari, joget-joget gitu ya. Nah, sedangkan Rifa tadi barusan mengatakan bahwa
Rifa ajarannya ya mengajarkan berkat bagi rahmat semesta bahkan terhadap binatang-binatang. Nah, untuk soal binatang juga saya nanya ya, apa ayatnya yang mendasari bahwa umat muslim mengharamkan anjing gitu kan? Karena Anda tidak bisa berkelit di sini. Ini karena ini sudah paradigma, udah dilihat oleh semua orang bahwa muslim menghindari anjing. Tolong ketika Anda mengatakan bahwa Allah adalah rahmat bagi semua bahkan piaraan-piaraan, mana ayatnya yang mengatakan bahwa anjing boleh ya, anjing dikasihani juga gitu. Nah, mana ayatnya yang melarang orang untuk mengganggu ibadah orang lain gitu? Harus ada, jangan cuma asumsimu sendiri ya, idealismemu sendiri. Nah, kalau di kami ini memang nggak ada semua ya perintah untuk mendiskreditkan satu jenis binatang, nggak ada gitu kan. Lalu perintah untuk menghalangi orang untuk beribadah itu tidak ada ya. Memang ada perintah untuk pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, ada. Tetapi caranya itu adalah kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu gitu ya. Bahkan dengan melakukan itu kami telah menumpuk bara api di atas kepalanya. Artinya dengan berbuat baik caranya itu kami telah membuat nama Tuhan itu makin dimuliakan gitu ya. Nah, saya ingin tahu nih ya, apa yang mendasari sehingga terjadi masif lah sebetulnya ya penutupan gereja, penghalang-penghalangan untuk hal itu ya, apa yang mendasarinya. Ya, di dalam saya berhenti, nanti Rifa berhenti di 11.53, saya catat ya. Di atas lihat. Ya, silakan. Oke, Teman-teman ini dia bagi yang bersedia untuk jadi moderator bisa naik dong atau timer. nggak usah gini aja. Yang saya khawatirkan itu terjadi di mana Tante Uci tidak bisa membedakan ajaran dengan oknum. Dari tadi Tante Uci selalu berkeluh kesah, curhat dengan si Anu si Anu menutup gereja, si Anu menutup gereja. Ini dia yang saya khawatirkan. Tante Uti tidak bisa memahami bahasa Indonesia dengan baik dan benar karena kesibukannya mengajarkan bahasa Inggris ke orang-orang gitu loh. Bahasa Indonesia kan sudah jelaskan, Muslim dengan Islam itu berbeda. Muslim adalah orangnya, Islam adalah ajarannya. Muslim itu belum tentu rahmatan lil alamin, tapi Islam itu adalah ajaran rahmatan lil alamin. Nanti saya kasih dalil-dalilnya. Nah, Muslim yang mengaku Muslim pun itu belum tentu Muslim. Saya bisa saja mengaku Muslim, tapi saya muslimah, tapi kelakuan saya belum tentu muslimah. Begitu. Supaya saya menjadi Aslam dan betul-betul Muslim, saya harus ikut aturan Islam. Ketika ada yang menutup gereja, buktikan, pastikan kalau dia menutup gereja berdasarkan dalil dalam Al-Quran dan hadis. Dicontohkan oleh Rasulullah, diperintahkan oleh Allah. Begitu cara diskusi. Kalau kita bahas oknum, nanti saya bawa inkuisisi, asimilasi paksa, bagaimana perjalanan Kristen sepanjang masa dengan penyiksaan-penyiksaannya yang luar biasa sehingga banyak yang binasa lalu dianatema. Nggak perlu saya begitu, karena kita membahas ajaran bukan manusia. Paham? Paham ini cara diskusi ya, tantiku sayang. Nah, terkait tentang guguk atau plengkinya Tante Uti, tidak ada dalam Islam itu mengajarkan untuk menzolimi plengki. Bahkan plengki ini boleh dipelihara kalau memang berguna. Contoh, Tante Uti ingin berguru babi misalkan, boleh pelihara itu plengki. Supaya rumah terjaga dari maling, boleh itu pelihara plengki. Bahkan di Imam Tante sadarlah dalam Matius pasal ke-7 ayat 6 ini diskriminasi terhadap babi dan anjing. Nih, saya bacakan. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan juga babi. Kenapa? Nah, kamu melemparkan mutiaramu kepada ngok dan juga kepada guguk, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyakkan kamu. Ini diskriminasi, rendah kali martabat guguk. Kalian mencintai guguk, kata kalian. Kalian itu nggak boleh memberikan mutiara kepada guguk. Kalian ajak guguk kalian tidur, bahkan kalian masukkan guguk yang ke dalam mulut kalian. Aneh kalian. Kalian tuduh pula kami yang diskriminasi. Ini loh kalau diskusi itu yang sama di antara kita parameternya. Jangan lempar syubhat kepada kami, ketampol nanti. Nah, kemudian
Saya sudah katakan, Al-Quran dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 tidak terlarang bagi kalian berbuat baik kepada mereka. Ini asbabul nuzul ayat ini menurut para ulama tentang Qatilah, ibunya anaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang belum berislam, yang tidak berislam, datang berkunjung kepada Asma, kalau tidak salah Asma binti Abu Bakar, kalau tidak salah Asma ya, yang adalah anak dari Qatilah, salah satu istri dari Sayyidina Abu Bakar yang tidak berislam, datang bertemu berkunjung. Apa jawaban pertanyaan ditanyakan kepada Rasulullah bagaimana menghadapi hal ini? Apa kata Rasulullah? Rasulullah perintahkan untuk lebih berbuat baik kepada ibundanya Asma ini. Nah, saya kasih dalilnya. Jadi oke, saya kasih dalil aja ya. Itu kalau ini saya kasih ya. Ini dalam penjelasan orang-orang NU ya. Udah 14. Pada zaman Rasulullah SAW, Udah 54, ibuku datang bro. kepadaku, sementara saat itu ia Aku masih di musyrik, 57. dan sedikit terakhir ini dalil. Lantas ia meminta izin kepada Rasulullah SAW. Kala itu aku sampaikan, ibuku ingin berbuat baik kepadaku, bolehkah aku menerimanya? Beliau menjawab, tentu saja, silakan jalin hubungan dengan ibumu. Dan Rasulullah memerintahkan untuk lebih berbuat baik kepada orang tua. Saya kasih dalil nanti bahwa Yesus mengajarkan untuk membenci keluarga. Ada dalilnya itu. Lanjut. Ya, jadi gitu ya katanya ya, bahwa yang melakukan penutupan gereja gitu kan itu adalah oknum ya. Tetapi pertanyaan saya, kenapa oknum yang di luar agama Islam tidak pernah melakukannya, lalu di luar orang Kristen juga tidak melakukannya gitu ya. Nah, pertanyaan saya, oknumnya itu orang Muslim atau bukan? Ya, kalau Anda mengatakan bukan orang Muslim, tolong tunjukkan ada orang Buddha yang menutup gereja. Tapi kalau itu adalah orang Muslim, apa dasarnya? Apa yang dia kejar? Kalau Anda mengatakan itu adalah oknum, bagaimana justru orang-orang yang melakukan itu dia bersuara ya, semua bersuara ya, berteriak dengan huruf kata sandi yang itu gitu kan. Nah, itu menunjukkan tipikalinya adalah ya dari kalian gitu. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan bahwa itu adalah oknum, tolong tunjukkan ada ayat yang Muhammad memarahi orang Muslim untuk melakukan itu. Itu harus ada ya. Jadi kamu tidak boleh mengatakan itu oknum kalau tidak ada ayatnya yang melarang ya, yang tidak ada ayatnya untuk melarang mereka mengutuk agama lain gitu ya. Nah, lalu tadi Anda mengatakan bahwa tentang binatang ya, apa sebabnya gitu ya? Ada itu ayatnya mungkin, pasti, karena ini sudah masif, Anda tidak bisa membohongi saya ya, karena orang Muslim mereka takut sekali dengan yang namanya anjing dan itu tidak boleh menyentuh mereka, ada ayatnya ya kan. Lalu di kitab kami, di dalam Imamat 19 ayat 18, janganlah engkau menuntut balas dan jangan kamu menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan Allahmu. Nah, perintah di dalam Alkitab kami tidak boleh ya menerapkan hukum kisas ya. Ketika ada yang dibunuh, lalu dia harus ya dia punya wali untuk membalas membunuh gitu, nggak ada ya. Lalu dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini ajarannya. Jadi kalau misalnya ada orang Kristen yang bakar-bakar masjid, nah itu jelas itu dari oknumnya pribadi, nggak ada perintah untuk melakukan itu gitu loh ya. Nah, ini ada ayat ya, Rifa, saya mau nanya ya, apakah betul seperti itu ya ketika dikatakan bahwa Anda sebetulnya itu ya hanya diberlakukan untuk berkasih sayang hanya kepada orang-orang yang seakidah. Di luar itu apalagi orang kafir, saya baca tadi nih ya, mana saya buka ya. Di luar itu apalagi orang kafir dilarang keras oleh Allah untuk berteman gitu kan. Untuk berteman, lalu dilarang keras
Ini ya, di dalam QS 42 nih ya, soal ini dulu ya. QS 42 41. Tetapi orang-orang yang membela diri setelah dijolimi, maka tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran mereka itu. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih, tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia ya. Jadi satu ya, balas kejahatan dengan kejahatan. Lalu yang kedua tadi kan saya membacanya ya, bahwa berkasih sayang. Ya, yes. Enggak, tadi kamu 5 ya, ya udah ya, silakan. Berkasih sayang hanya seakidah. Ya, jadi gini ya, saya tidak mau asumsi, saya tidak mau mengulang-ulang jawaban saya. Yang pertama, tolong bedakan oknum dengan ajaran. Nah, saya akan kasih data. Pertanyaan Tante Uti, siapakah untuk gereja? Apakah mereka Muslim? Saya juga bertanya, siapakah penjajah yang datang ke Indonesia, menghancurkan, membuat banyak darah tertumpah? Ada mereka orang Islam. Nah, ada mereka orang Islam. Apa agamanya? Bisa seperti itu caranya? Enggak bisa kita begitu. Akademis lah, tolonglah akademis kalau diskusi ya. Karena blunder Anda kalau kita hitung-hitung penjahatnya dari mana. Pembuat film porno terbanyak di dunia orang Islam. Anda lihat di mana, di Meksiko, Spanyol itu orang-orang agama Anda itu memutilasi banyak orang. Jadi nggak usah lah. Saya akan ceritakan tentang perjanjian Tordesillas di mana dibuat oleh siapa namanya itu pastor atau pendeta. Paus Alexander yang menandatangani perjanjian Tordesillas, mengambil daerah barat dan timur atau mana itu Portugis dan Spanyol itu, mendatangi negara-negara Asia untuk mengambil sumber daya alam dan menggauli orang-orang di situnya. Lalu Anda bilang, oh itu adalah oknum. Hei, kalau majority itu bukan oknum. Kalau 1, 2, 3 orang bisa jadi oknum. Dan terkait tentang penutupan gereja, Anda juga harus paham bagaimana itu kasus-kasusnya. Apakah dia sudah minta izin atau tidak. Jadi jangan bawa kasus-kasus minor menyandingkannya dengan kasus-kasus mayoritas gitu loh. Malu Anda nanti saya bikin. Saya kembali ke ajaran. Sorry, saya pindah lagi ke musola ya biar nggak berisik ya. Bentar, waktu saya dimatikan. Shalom semuanya. Ya, silakan. Nah, waktu saya tolong dimatikan dulu. Saya pindah berisik di itu. Nanti yang di YouTube nanti nggak kedengeran suaranya. Oke, bentar ya. Makanya kamu kerja aja. Lah nggak masalah kok. Makci aja nonton biasa aja. Kenapa lu yang sewot Tante? Apaan sih? Kan bos gua Makci ya, bukan lu Tan. Nah, ya. Saya bacakan kembali ya. Ini ya, saya bacakan kembali. Oke, nih. Ini dalil tahu arti kebencian, tahu kan? Ajaran yang menyuruh, memerintahkan untuk benci itu ada nggak di dalam Islam dalil? Bencilah, nggak ada. Nah, saya akan saya akan bacakan dalam kitab Lukas pasal 14 ayat 26 ya. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Di sini ada perintah untuk membenci, ada ajaran. Anda tahu ajaran artinya? Sesuatu yang diajarkan. Adakah Rasulullah mengajarkan untuk bencilah? Tidak ada. Ini perkataan Yesus, ini warna merah tintanya bro. Mengikuti Yesus, Anda harus benci kepada keluarga Anda, benci bapak Anda. Al-Mumtahanah ayat ke-8 tadi itu kebalikan dari ajaran kebencian itu, di mana Rasulullah ajarkan untuk Asma binti Abu Bakar baik kepada ibunya yang masih musyrik. Nih sampai melorot nih. Tapi dalam iman Anda, Tuhan Anda sendiri ngajarin buat benci. Begitu ajaran yang kasih rahmatan lil alamin. Jadi come on, aktualisasi. Anda tahu bagaimana kisah penganateman orang-orang yang dianggap bidat di zaman dahulu? Anda tahu bagaimana cara menyiksa yang baik itu muncul dari inkuisisi? Hah? Tahu Anda? Saya mau liatin foto-fotonya nggak? Mau saya liatin bagaimana mengerikan hukuman-hukuman bagi mereka yang dianggap bidat. Karena dalilnya ada. Penyesat-penyesat itu yang menyesatkan anak kecil ini, maka lebih baik bagi dia batu kilang diikat di lehernya, dicampak ke laut. Itu yang ajaran katanya buruk dibayar dengan baik.
Dah selesai 3 menit. Bullshit semua itu. 3 Ajaran menit. kasih itu bukan ajaran kasih, ajaran kasihan. 3 menit. Kasihan Tuhannya tergantung. Kasihan Yesus tergantung, kalian tuduh. 3 Tuhan. menit. Makasih. Ya, 3 menit. Hati-hati ya, lihat waktu. Saya di 12, ya, berhentinya di 07, ya kan? Nah, kalau kamu mengutip ayat itu kan kebiasaan kamu, Rifa. Kamu hanya comot-comot ayat, ya, mengatakan bahwa Yesus mengajarkan untuk membenci. Tapi kan tadi tuh saya udah bilang, ya, Yesus mengatakan untuk membenci itu karena kamu asal comot ayat. Saya sarankan ke kamu supaya kamu jangan lagi begitu, karena dengan mengatakan begitu, ya, terus caranya begitu, kamu tuh nggak berubah gitu. Kamu tuh hanya jadi seperti dagelan gitu loh, ya kan, lucu-lucuan doang, lawak-lawak doang gitu, membabi buta dengan mengambil ayat-ayat orang, ya. Yang dimaksud dengan membenci itu artinya dia harus memprioritaskan Yesus. Kenapa harus memprioritaskan Yesus? Karena di dalam Markus 12 ayat 29, kamu harus mengasihi Tuhan Allahmu, ya. Dan Yesus juga adalah Tuhan. Yesus itu Tuhan, makanya harus mengasihi Yesus lebih dari semua. Itu konteksnya. Tetapi di dalam Al-Fat 29, Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Nah, ini ya. Ini ada pengesahan langsung. Saya pakai dalil, pakai ayat. Selalu bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang kepada sesama mereka, ya kan, sesama yang seakidah. Bahkan tadi ini ya, saya membaca bahwa, ya, Allah tidak suka orang yang ini ya, dikatakan ya di dalam An-Nisa 4 ayat 89. Mereka ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan di antara mereka sebagai teman-temanmu sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah dimanapun kamu temukan, dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong. Nah, ini kan perintah, bro, ya. Anda mengatakan bahwa ini alasannya adalah karena orang-orang kafir itu mengajak membuat kafir. Tetapi dari sisi Anda sendiri kan, perangilah orang-orang yang tidak berjalan di jalan Allah, gitu ya. Jadi bukan alasan ketika ada orang yang ini harus dibunuh, ya kan, sedangkan Anda sendiri juga mengatakan yang tidak berada di jalan Allah ya harus dibunuh, gitu ya. Nah, kalau kami nggak ada begitu. Bahkan dikatakan tadi, kasihilah sesamamu manusia, yang kita baca tadi ya. Bahkan di dalam kitab Perjanjian Lama sudah dikatakan mengasihi itu sesama manusia, nggak peduli dia orang kafir ke, orang zolim ke, orang mukanya hancur ke, orang kaya ke, nggak peduli ya. Jadi kalau bicara mengenai Alkitab sudah diajarkan. Sekali lagi saya baca ya. Di Imamat 19 ayat 18, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan Allahmu. Nah, kenapa Tuhan Allah menyuruh kami untuk mengasihi sesama manusia walaupun dia bersalah kepada kami, walaupun ya, jadi artinya kasih yang walaupun ya, bukan kasih ya asal ya. Kasihilah asal ya, itu dia. Silakan. Oke, saya akan membongkar penipuan Tante Uti ya terkait tentang dalil Alkitabnya sendiri ya. Saya masih ingat sekali dia bilang tidak ada di kami seperti itu. Bagi yang memurtadkan itu tidak ada dia apa-apain. Ingat di dalam Perjanjian Lama, nanti saya kasih dalilnya. Orang yang memurtadkan itu misionaris dalam iman Anda, itu tidak boleh berbuat baik kepada mereka. Bahkan tangan kita sendiri harus membunuh. Itu di Perjanjian Lama, nanti saya kasih dalilnya. Bahkan dalam PB sendiri dikatakan, barang siapa yang menyesatkan orang-orang anak-anak kecil ini, lebih baik batu kilang dilikatkan di lehernya lalu dibuang
Itu terjadi penganateman, itu terjadi dan terbukti sepanjang perjalanan Kristen sendiri, di mana terjadi penganateman, orang-orang yang dibunuh oleh mereka, orang-orang Katolik yang tidak diterima karena dianggap berbeda keyakinan atau berbeda paham, atau disebut dengan bidat oleh orang Kristen yang dari perjalanan kekristenan itu sendiri. Makanya orang-orang banyak yang Paus kemarin itu pernah meminta maaf kepada orang-orang Protestan atau orang-orang yang berbeda paham dengan Katolik karena apa yang mereka lakukan. Jadi pertama ajarannya ada, kemudian implementasinya ada, perilakunya pun ada gitu. Nah, kemudian saya bawakan sebuah dalil dulu. Pelankan itu dulu ya. Nih, saya kasih di sini ya. Ini saya kasih data nih. Saya buka data dulu nih. Katanya Yesus mengajarkan ajaran kasih. Katanya Yesus itu datang untuk orang yang orang jahat, orang yang butuh obat. Ini ajaran Yesus semua ini. Ini Yesus bilang apa ini? Sama Farisi Saduki itu orang berbeda keyakinan dengan kalian atau sama keyakinannya? Beda. Orang Saduki Farisi itu bukan orang Kristen ya. Nah ini, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Nah kemudian angkatan yang jahat ini dan tidak setia ini menuntut satu tanda, tapi mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Yesus saja mengatakan orang ini adalah ular beludak. Kasih apa ini? Bahkan orang-orang ini tidak bisa menghindari diri mereka dari neraka jahanam. Yesus yang mengatakan seperti itu. Ini Yesus nih. Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Ini Yesus nih, ular beludak. Ini apa ini yang kasih-kasih itu? Kemudian saya ambil dalil lagi ya, bentar. Saya ambil dalil. Matikan timer saya dulu ya, bentar. Bentar ya, aduh hilang apa saya. Bentar. Oke, nanti Uti ini harus ditunjukkan bagaimana Martin Luther mempermainkan Yahudi ya, bentar. Suaranya agak jauh nih. Bentar, saya tunjukkan bukti orang yang membangun Kristen. Saya pindah dulu ya, ada musik di sini. Saya pindah dulu bentar. Lama banget. Ya, di sini ada musik. Nanti itu copyright itu YouTube nanti kena banned nanti. Itu kan ada YouTube yang live itu. Ini ada musik di sini. Bentar. Saya mau nunjukin. Udah Tante Uti aja dulu. Saya mau ngambil dalil dulu ya. Ini saya tunjukkan bagaimana kasihnya Yesus dan kasihnya Martin Luther ya. Tante kan Protestan. Ingat, Protestan itu muncul karena adanya Martin Luther. Saya tunjukkan bagaimana kasihnya Martin Luther terhadap orang Yahudi. Ya, jadi gitu ya. Jadi saya mau kasih tahu ya, Riva, kesalahan kamu adalah kalau kamu udah sering saya bilang ya, jangan mengambil ya peristiwa di mana kan saya udah cerita ya. Jadi nggak perlulah berulang-ulang terus ya, karena kalau kita terus-menerus mengatakan hal seperti itu, artinya yang dikatakan itu untuk orang yang kita katakan itu dia nggak nyampe gitu, pikirannya nggak nyampe, nggak mampu mencerna gitu. Jadi kesalahan bukan ada di saya yang memberitahu bahwa kamu jangan pakai kitab perjanjian lama dengan dalil untuk mengatakan bahwa Tuhannya orang Kristen itu JHAT gitu ya. Enggak kayak gitu ya. Karena di dalam perjanjian lama itu adalah konteksnya adalah memang Elohim begitu menghukum dosa, apalagi dosa-dosa para penyembah berhala gitu ya kan. Apalagi para penyembah berhala. Oleh sebab itu ya, sebentar ya, oleh sebab itu kamu salah ngambil ayat. Saya lalu dapat data ini ya, boleh nggak saya jelasin data saya ya? Nah ini ya sebentar lah, waktu saya lah. Belum, oke, lanjut. Ya, waktu saya. Lalu ayat-ayat yang Anda katakan ya, ketika Yesus memarahi orang-orang Farisi itu, ya kan, ketika Yesus memarahi orang-orang Farisi itu, kamu mengatakan Yesus menjahati mereka. Oh maaf, memarahi bukan berarti menyuruh umatnya untuk saling membunuh ya, membalas kejahatan dengan kejahatan, enggak. Yesus memarahi sebagai seorang pendidik, sebagai seorang ini ya, sebagai Tuhan dia berhak memarahi ya, menasehati itu bukan berarti
berarti membenci, itu beda konteks ya. Lalu tadi yang katanya kamu mengatakan bahwa Yesus menyuruh membenci, itu pun kamu salah konteks gitu kan. Karena hukum yang terutama adalah di dalam itu tadi kan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal jiwamu ya, dan satu lagi Yesus mengatakan, dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia gitu kan, seperti dirimu sendiri ya. Jadi kalau ada ayat yang mengatakan ya, bahkan Yesus mengatakan, ada orang mengatakan gitu kan, ada hukum ya, memang kamu pernah mendengar nih ya, kamu pernah mendengar bahwa hukum gigi ganti gigi di Markus berapa tuh ya, gigi ganti gigi ya, mata ganti mata. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau dikatakan ada gigi ganti gigi, mata ganti mata, itu kata Yesus adalah pengajaran dari manusia, ajaran manusia. Di tempat kamu kan jelas tadi, membalas kejahatan dengan kejahatan itu tidak masalah, karena yang berdosa itu yang membuat kezaliman, kata Allah tadi ya kan. Itu dia ya, silakan dulu. Oke, baik. Bagus ya, ini saya suka Tante Uti ini ya. Dia bilang sudah mengakui bahwa ajaran di imamat itu adalah ajaran manusia ya. Makanya saya bilang, kami tidak percaya dengan kitab Anda, karena ternyata banyak ajaran manusia di kitab Anda. Gigi ganti gigi itu adalah ajaran dalam kitab imamat. Anda harus paham itu dulu ya. Nah, itu dituliskan dalam kitab imamat yang ternyata hanya ajaran manusia, guys. Nah, begini cara membuktikannya. Nah, ini dia ya, Martin Luther. Martin Luther ini adalah bapak reformasi yang lumayan dinabikan oleh sebagian kalangan Protestan. Nah, ini nabi nih, serapanpagi.org ya. Nah, ini dia nih. Kemudian, nah, saya akan bawakan sebuah pernyataan dari Martin Luther ya. Ini menarik banget kita bahas. Ini adalah kutipan dari Martin Luther terhadap Yahudi, yang mengatakan Yahudi itu dengan kata-kata yang sangat-sangat buruk ya. Seorang raksasa spiritual Kristen reformasi, seorang yang memiliki nama besar yang sang pelopor dari Kristen Protestan ini, menulis suatu tulisan yang menurut saya begitu menyedihkan, jika saya tidak ingin mengatakan itu memalukan ya. Ini menurut Berita Wahyu ya. Apa bedanya kutipan tulisan Luther di atas dengan metode inkuisisi oleh Katolik Roma pada zaman medieval? Ingat, antum adalah seorang reformasi Tante Utia. Antum itu bapaknya adalah Luther ya. Tulisan Luther dengan kampanye kebencian yang dicanangkan oleh Al-Qaeda, ISIS yang kita temui di zaman sekarang. Bahkan Berita Wahyu menyamakan Luther dengan Al-Qaeda dan ISIS. Wah, ini lagi nih, apa kata Luther ya? Kita dengarkan kata Luther. Nah, ini ya. Dan bahkan Berita Wahyu sendiri ini nih ya, skeptis dia. Dan mungkin para pembaca SPB dari kalangan gereja Reformis ya, saya ini dulu ya, akan marah dengan tulisan saya. Dan Anda mencoba mengajukan satu nama, Dietrich Bonhoeffer. Ya, tentu saya tidak melupakan nama itu, sebab ada juga kalangan gereja Kristen di Jerman pada saat itu dengan iman yang teguh kepada Kristus melawan Nazi Hitler. Walaupun banyak yang menazi itu kitab yang sandaran mereka adalah tulisan-tulisan Hitler ya. Nah, saya bahas lagi nih. Nih, saya kasih tahu apa yang kata Hitler ya. Nih. Ya. Ini adalah buku. Nah, Anda tahu ini apa gambar ini? Ini gambar apa? Ini adalah gambaran orang Yahudi yang sedang meminum susu kepada babi. Ini gambar babi nih. Ini siapa yang bikin? Orang Yahudi nih. Siapa yang bikin penghinaan ini? Ini dibuat di gerejanya Hitler, coy. Luther ya. Ini Luther ini yang bikin ini. Nah, pelecehan terhadap nama Semhaporas atau Yod-Heh-Vaveh adalah pelecehan bagi nama Yod-Heh-Vaveh itu sendiri, dan ini tidak disadari oleh Martin Luther, bapak reformator Protestan yang adalah teolog ya. Apa? Kosong. Gas 02. Oke, uni order besok. Nah, yang adalah teolog Eropa dan tidak memahami antropologi budaya Timur Semitik. Luther ini tidak paham budaya Semitik. Berani-beraninya dia menjadi bapak reformasi, yaitu Protestan yang muncul di abad ke-16, ya kan? Nah, dia memperolok-olok kata Vom Semhaporas, ya. Nah, ini dia Martin Luther ini. Ini baru tokoh agama ini. Tunjukkan tokoh agama kami yang kami idolakan, yang kami cintai, yang perilakunya tercela macam ini. Tunjukkan, ya kan? Mana? Nah, ini siapa ini? Ini Luther, ya. Dia yang menghina Yahudi, yang mengatakan Yahudi terlaknat. Berdasarkan ayat mana? Matius tadi, ular beludak kata Yesus.
Yesus bilang bahwa hai Saduki dan juga Farisi, kalian adalah ular beludak. Dia mengikuti itu. Landasan dari pernyataan Luther berasal dari kitab Matius, di mana hai angkatan kamu yang tidak percaya dan orang sesat. Ini Yesus ular beludak. Aduh, anakku lagi ribet. Ini nih. kata siapa? Ini kata Udah ini lama Luther. banget. Loh, kok Mentang-mentang aku lama? nggak lihat jamnya. Iya, mentang-mentang aku nggak lihat jamnya. Luther itu siapa Luther? Mentang-mentang aku nggak lihat jamnya, kamu udah bablas. Martin Luther itu Udah bablas. reformasi. Ya, bablas. Udah, aku. Ya, Ajar. ini aku. Ya, jadi Rifa ini orangnya di lidahnya dolak-dalik ya, putar-putar, ludak-dalik ya. Aku tadi mengatakan ya, bagaimana ya fenomena masa sekarang ini ya, ada gereja yang ditutup ya, ada gereja yang disuruh bubar ketika sedang beribadah. Lalu dengan entengnya kamu mengatakan, oh itu kan oknum gitu ya kan. Lalu kamu menolak ya bahwa itu bukan berdasarkan pengajaran ya. Makanya mereka mau rela melakukan itu ya. Tidak ada ajaran yang mengatakan menyuruh seperti itu. Tetapi kan tadi saya udah kasih tahu, saya udah lihat, saya udah bacakan bahwa ajaran di tempat Anda harus memerangi orang kafir, berbuat baik hanya kepada sesama yang seakidah, iya kan? Itu kamu nggak bisa balas ya. Lalu kamu mengambil ajaran Martin Luther, lalu kamu menggadang-gadangkan bahwa Martin Luther itu adalah gitu kan? Martin Luther itu adalah nabi gitu kan? Martin Luther memang mengadakan membuat reformasi di dalam gereja. Kami terima ya, tetapi Martin Luther perbuatannya, caranya dia itu ya kami tidak tutup-tutupi, tidak ada yang menutup-nutupi gerakannya dalam melakukan itu. Artinya apa? Artinya cara dia untuk bereformasi bukan berasal dari firman Tuhan. Ya, orang yang seperti itu dia berurusan dengan Tuhan, walaupun apa yang dia lakukan itu membuat reformasi. Nah, ini kan yang kita bicarakan esensinya. Anda tadi mengatakan bahwa ya anjing itu tidak haram. Saya minta mana ayatnya yang melarang orang menganggap anjing itu haram ya, sehingga omongan Anda itu bukannya hanya hoaks. Itu pun tak bisa Anda kasih ke saya gitu kan. Anda mengatakan bahwa itu adalah oknum. Mana ayatnya? Saya minta mana ayatnya yang melarang di dalam Al-Qur'an Anda, yang melarang untuk mereka melakukan seperti itu ya, bakar-bakar gereja, melarang orang untuk beribadah. Mana ayatnya? Ya, kamu tidak bisa jawab. Yang saya kasih justru adalah ayat yang sepertinya mendukung apa yang orang-orang itu lakukan gitu loh. Nah, sekarang saya mau kasih tahu ya. Kamu tadi mengatakan bahwa Yesus sendiri ya mengajarkan kejahatan, tetapi kamu tidak tahu ya, karena apa? Karena Yesus bahkan mengatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri gitu. Bahkan Yesus mengatakan ya, kamu telah mendengar, itu mana ya sebentar ya, kamu telah mendengar bahwa ada hukum yang mengatakan gigi ganti gigi gitu kan ya, tetapi aku berkata kepadamu kasihi, mana dia ya, ntar aku cari dulu tuh ya. Aduh, kok kagak ada ya, sebentar aku belum ketemu ya. Gigi di dalam Matius 5 ayat 38 ya, aku bacakan ya. Matius 5 ayat 38. Ini ajaran Yesus. Jadi yang kamu pakai itu adalah comotan dan kesesatan cara berpikir kamu, menangkap atau berasumsi dengan ajaran kami gitu loh. Kamu harus pertahankan dulu nih. Apa sebabnya kalian itu jijik kepada, tidak mau dekat-dekat kepada, mana Alkitab gua lagi ya, dekat-dekat kepada anjing. Apa sebabnya begitu ya? Yang melakukan penutupan gereja itu adalah Muslim. Apa sebabnya? Itu apa yang mendorongnya mereka begitu gitu kan? Matius, saya buka Matius 5 ayat 38 nih, tak bukakan ya. Matius 5 ayat 38 nih, dikatakan begini. Yesus mengatakan gini, ya, kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena engkau mengingini bajunya, serahkan juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan ya sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia 2 mil. Nah,
Ya, kamu berhenti di 3226. Oke, baik. Maaf, di 26. Saya mau ini sekarang gantian ya, kita itu adalah tokoh agama, Bapak Reformasi. Dia menjadi parameter bagaimana kekristenan Protestan itu muncul. Kalau dia yang kita tunjukkan apa perbuatan dia, pengajaran dia, maka itu masih relevan dengan tema kita. Apakah Protestan ini mengikuti ajaran Yesus atau tidak? Apanya? Udah. Nah, kemudian ini saya kasih data lagi nih. Bagaimana perjalanan panjang dari kekristenan itu sendiri. Saya tuh bawa data. Saya nggak suka kalau asumsi pribadi itu. Nah, jadi ini data lagi nih, Bre. Ini data, Bre. Nih. Nah, bahkan agama yang sangat lebih dahulu daripada Protestan yang muncul di abad ke-16 ini, di abad pertama ini Katolik ini muncul. Penganiayaan oleh Paus dan Inkuisisi 1208 sampai 1834. Baca ini. Ini fakta yang tidak bisa kalian tepis ini. Ini fakta ini. Mau tahu kalian? Hah? Ini fakta. Silakan kalian baca di sarapanpagi ya .org ya. Kalian baca. Dia mute dulu. Belum lagi penjajahan yang mana itu bukan datang dari orang Islam. Ya, ini fakta, ini implementasi nih. Ini aktualisasi ya. Nah, kemudian mau dibandingkan dengan penutupan satu gereja oleh beberapa orang. Mau dibandingkan ini dengan inkuisisi, dengan apa yang dilakukan Luther terhadap orang Yahudi, dengan membawa sebuah dalil, membawa kitab bahwa mereka Yahudi itu telah dikutuk oleh Tuhan, di mana Yesus mengatakan kepadamu diberitahukan kerajaan surga tapi kepada mereka tidak. Itu dalil yang dibawa oleh Luther. Nah, jadi perlakuan Luther kepada orang Yahudi dengan penghinaan yang luar biasa itu adalah bentuk tidak toleransinya Luther dan orang-orang Kristen terhadap orang Yahudi. Itu fakta yang tidak bisa kalian bantah. Lalu Tante Uti tadi bilang bahwasanya penutupan gereja lah. Saya sudah bilang Tante Uti itu tidak paham antara ajaran dengan pelaku. Tunjukkan kepada saya satu orang saja yang pernah diajak jalan 1 mil terus dia jalan 2 mil. Sebut nama ya, sebutkan nama. Ini contoh, kita ke pembuktian nih. Sebutkan kepada saya orang yang pernah ditampar pipi kiri lalu kasih yang kanan. Bahkan Yesus pun tidak, Tante. Yesus ketika ditampar Hansip Romawi, dia tidak kasih pipinya yang sebelah lagi. Nih, saya kasih dalil lagi nih, ya. Ini Yesus kalau dia ngajarin tapi nggak mencontohkan nih, tidak bisa jadi tauladan nih. Tentu, bentar ya. Ini tidak cocok jadi tauladan Yesus ini, karena ketika dia mengajarkan bunuh diri, tapi umatnya tidak ada yang mau bunuh diri seperti dia gitu, ya kan? Ini kanan nih. Nah, nih, saya kasih data lagi nih. Nih ya. Kalau sama saya tuh kayak akan data kalian, berenang di lautan data kalian ya. Saya tidak suka asumsi. Nih. Yohanes 18 ayat 22 sampai 23 ya. Nih. Yohanes 12 22 23. Yohanes 18. Nah, 22 23. Udah bro, waktu bro. Belum lah bro. Nah ini nih, ketika ia mengatakan hal itu, belum. Loh, kok gitu? Adil. Belum. Lah tadi panjang lebar tadi. Ketika ia mengatakan satu aja ini. Satu ini dulu ini data ini saya bacakan dulu. Ini dalil kitab mulu. Kok gitu? Mana data tante dari tadi? Mana data tante dari tadi? Aku berhenti di Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabanmu kepada imam besar?" Jawab Yesus padanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku benar, mengapa engkau menampar aku?" Katanya. Diva, suaraku nggak ada kah? Ada, tapi selesai dulu. Aduh. Ya, ini tunjukin ini ya. Ini kenapa ini enggak mau dia ditampar lagi? Kok enggak dikasihnya pipinya sebelah lagi? Aduh. Jangan pura-pura nggak dengar, Riva. Udah, sekarang tuh udah 27 tuh ya. Jangan kayak gitu, makanya aku nggak mau diberhentiin tuh, lihat di atas 101 ya. 10 masuk 101 baru aku berhenti ya. Aku berhenti di situ. Ya jadi gini, aku kan tadi udah bilang, kamu standar ganda. Ya, untuk dirimu kamu berani mengatakan itu oknum. Ya kan? Lalu kan saya bilang, mana perintahnya yang melarang untuk bakar gereja? Kan kamu nggak bisa jawab. Nah, kalau saya kan ada ayatnya. Saya bukannya nggak pakai data, ayat semua ini. Ya, cuma saya malas itu share-sharing, kamu buka aja. Makan waktu, ribet. Ya, dan data-data yang kamu pakai adalah data-data yang tidak menunjang. Makanya saya juga nggak pakai yang begitu. Ya, ingat loh.
Ya kan kamu sendiri tadi mengatakan bahwa itu oknum. Lalu kenapa kamu mau memberlakukan kepada kami? Ya, tetapi masalahnya perbedaannya adalah di tempat kami ada larangan untuk melakukan yang dilakukan oknum itu. Makanya kami mengatakan bahwa mereka yang melakukan itu pembuat kejahatan. Oke? Ingat, ya, bukan itu tidak didukung oleh ajarannya. Ya, yang kita bicarakan ini adalah esensinya. Ya, betapapun orang menyatakan dia membunuh atau merampok, kalau dia mengatakan itu dari Tuhannya, Alkitab kami melarang itu. Orang yang melakukan itu walaupun dalam nama Tuhan mereka masuk neraka. Itu yang harus kamu ketahui, ya. Kamu harus ketahui itu. Nah, yang menjadi masalahnya esensinya saya tadi, ya. Apa yang mendasari itu? Dan saya sudah kasih tahu kan tadi, ayatnya kan di tempat kamu kan ada. Ya, bersikap keras terhadap orang kafir. Nah, apakah yang namanya bersikap keras terhadap orang kafir yang termasuk menutup ibadah? Sudah. Itu adalah perintah dari kalian berbaik-baik dengan orang kafir. Allah murka untuk itu. Mana dalilnya? Mana Ya. dalilnya? Mana dalil? Mana dalil? Ya. Mana dalil? Asumsi Jangan potong. tadi ini. Jangan potong, jangan potong. Mana ya, Allah jadi bilang benci? nggak boleh. Mana benci Allah? Mana Berkasih benci Allah? sayang. Tuhan saya jangan difitnah. Jangan Mana, begitu dong. Tunggu Tuhan waktu saya jangan gua. difitnah. Mana dalil? Waktu Nggak, saya. dalil. Mana dalil kalau Ya ini Allah waktunya. benci? Ini dalilnya mau dikasih ya. Mana Allah benci? Jangan kayak gitu ya kan? Nggak boleh ya. Jadi kamu jangan standar ganda gitu. Ya nggak boleh standar ganda. Mana datanya Nah, mana? Di mana ya Allah benci secara-secara kepada nanti orang saya yang berbuat baik buka kepada dong. orang kafir? Nanti saya buka dong. Oh, gimana kamu? Nanti sebentar dong. Ini saya tergantung ini lagi saya cari. Emangnya gampang-gampang. Buka dulu ayatnya. Ya. Jangan ininya dulu. Jangan apa namanya? Jangan rusak ininya saya. Fokus saya tuh. Tadi saya mau ngomong apa lagi itu ya. Ya itu dia ya. Jadi satu, ya kamu tunjukkan di mana perintah yang melarang orang untuk ya tidak ya, di mana perintah yang melarang kamu untuk berbaik, untuk tidak berbuat zolim kepada orang kafir, harus ada. Ya, artinya kamu baru bisa meyakinkan bahwa itu semua adalah oknum. Nah, kalau kami tadi saya berani mengatakan itu oknum karena jelas ada perintah untuk mengasihi sesama, bahkan kalau kamu ditampar pipi kanan berilah pipi kiri. Nah, itu ada ayatnya. Orang yang tidak melakukan itu oknum. Orang yang melanggar itu mereka masuk neraka, dan kalau mereka bawa-bawa nama Tuhan itu cuma oknum. Gitu loh. Saya udah buktikan mereka oknum. Nah, tetapi kamu buktikan apakah itu oknum dengan satu ayat di dalam Quranmu. Mana perintah menjolimi orang kafir, tidak boleh. Ya, masuk neraka. Nah, itu dia. Itu yang penting. Nih kasih dalilnya. Aduh. Nah, ini ya. Ini ada dalam surah Al-Baqarah kalau saya tidak salah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waman azlamu mimma mana'a masajidallahi ayyuzkara fiha ismuhu. Ini ya, selanjutnya saya baca lagi terjemahnya saja ya, karena suara saya sudah mulai serak ya. Sadaqallahul azim ya. Lalu siapakah yang tepat dianggap lebih zalim daripada orang-orang yang berusaha melarang dan menghalang-halangi disebutnya nama Tuhan di tempat-tempat beribadat, serta berusaha menghancurkan tempat-tempat tersebut, padahal mereka tidak berhak memasukinya kecuali dalam keadaan takut kepada Tuhan. Kelak mereka yang menghancurkan tempat-tempat peribadatan akan mendapatkan kesengsaraan di dunia dan siksaan yang berat di akhirat. Muhammad Asad misalnya dalam The Message of the Quran menerjemahkan kata masajid pada ayat di atas sebagai house of worship, tempat-tempat peribadatan. Hal senada juga dikemukakan oleh Muhammad Abduh dan Rashid Ridha dalam tafsir Al-Manar yang menerjemahkan masjid pada ayat di atas sebagai ma'abid, tempat-tempat peribadatan, bukan sekadar peribadatan umat Islam. Penerjemah masjid sebagai tempat peribadatan secara umum dan bukan sebagai tempat peribadatan Islam secara khusus pada ayat di atas jelas merupakan terjemahan yang merujuk kepada makna generik dari masjid itu sendiri. Dor, selamat datang di kebenaran. Yang Anda perlu pahami bahwasannya Anda ketahui Islam itu dalilnya ada di Al-Quran untuk tidak menghancurkan, bahkan ketika berperang pun tidak boleh membunuh rasi, rabi, bahkan pendeta beserta anak-anak kecil. Lalu bagaimana dengan Tuhan Anda yang versi masih roh?
Anda tahu bagaimana Tuhan Anda versi roh, ya? Saya kasih dalil nih, Tuhan Anda yang belum menjelma menjadi manusia nih, ya. Oh, ini nih. Ini Tuhan ini Tuhan yang masih jadi roh ini, belum jadi manusia nih. Tuhan sebelum bertobat ya, waktu dia bertobat dia mengajarkan kasih, sebelum bertobat dia membunuh, dia banyak yang dibunuhnya. Ini Tuhan ini, coy, ini Tuhan ini ayat favoritnya Tante Uti ini. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya, bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu salah apa lembu, domba salah apa domba, keledai salah apa keledai. Salah apa ini? Ini siapa yang ngomong ini? Tuhan bukan? Nih 1 Samuel 5 ajaran manusia. Tuhan bukan? Ini Tuhan sebelum jadi manusia. Ketika Tuhan jadi roh kok keji sekali dia. Giliran jadi manusia kok baik. Apa dia bertobat? Hah? Atau dia sadar kalau jadi manusia itu harus lebih baik daripada Tuhan? Atau manusia memang lebih baik daripada Tuhan? Atau Tuhan versi manusia lebih baik daripada Tuhan versi roh? Hah? Mana? Ini macam mana ini kok Tuhannya kontradiksi ini? Tuhan perjanjian lama kok kontra dengan Tuhan perjanjian baru nih? Bahkan Yesus pun yang mengatakan tampar pipi kiri kasih kanan ketika ditampar Udah selesai. Nggak mau dia kasih 12:34. Tadi aku itu cuman satu. ajaran Ya, filosofi aku tadi yang 12 nggak bisa diimplementasikan. Udah, Tunjukkan tadi satu orang udah, saja bro. yang mau ditampar Wow. pipi kiri kasih kanan, tunjukkan satu orang. Bro, sudah ya. Nah, ya jadi adil. Ya, sekarang aku nih ya. Aku berhenti di 12:37. Ya, 3 masuk 38 ya, pas 3 menit ya. Jadi gitu ya. Jadi tadi kamu udah mulai ya. Kan saya udah bilang ketika kamu kisah di menghukum dosa memang sangat-sangat bersikap keras terhadap dosa. Lalu saya mengatakan, saya udah kasih tahu kamu sudah kelelep. Nah, itu artinya ya, karena itu ada pada konteksnya di mana memang tidak ada satupun ada hukum penumpasan ya di dalam perjanjian lama itu ada hukum penumpasan kepada para penyembah berhala, penumpasan kepada orang apalagi itu ya. Ahli sihir itu ada itunya di situ ya. Jadi kalau kamu masih pakai itu, di mana masa itu ada pada eranya Elohim menunjukkan, memberikan sosialisasi kepada manusia bahwa dosa penyembahan berhala atau orang-orang yang tidak menyembah dia atau orang-orang yang berbuat jahat itu sebetulnya semua dosa itu harus dihukum. Dan Elohim jelas dikatakan tidak pernah, kamu baca di Nahum itu ya, Nahum 1, dia tidak pernah sekali-kali ya tidak membalas, tidak menghukum orang yang berbuat dosa. Itu dia. Nah, di situ ya di dalam perjanjian lama itu jelas dikatakan tidak pernah sekali-kali tidak menghukum dosa. Nah, ya, jadi kalau kamu masih bawa-bawa ke situ, kamu salah sasaran terus dari tadi ya. Pura-pura pede padahal hatimu, pikiranmu kamu bekerja keras bagaimana menyanggah saya gitu loh ya. Udah jangan pakai-pakai itu. Kalau sekali lagi kamu pakai itu, kamu sudah salah ya. Kamu udah hantam sekromo-kromonya gitu kan. Nah, lalu tadi kamu mengatakan Yesus tidak pernah ditampar pipi kirinya, lalu dia memberi lagi waktu di pengadilan mahkamah agama itu yang di Matius 26 itu kan. Ya kan, dia nggak pernah menampar membalas. Nah, itu pun kamu nggak ngerti ketika Yesus mengatakan gitu kan bahwa kalau kamu ada gigi ya, ada hukum gigi ganti gigi, itu bukan dari manusia tetapi perintah Tuhan. Kalau pipimu ditampar, kasih yang lain. Artinya itu bukan harus ngasih pipi lagi, kamu harus berbuat baik kepadanya ya. Kalau orang gigi ganti gigi itu kan berbuat jahat gitu kan.
Tapi kalau kamu ditampar, kamu malah ngasih, itu artinya membalas kebaikan, kejahatan dengan kebaikan, bro, ya. Karena itu konteksnya seperti itu. Baca dulu dari atas, ya. Jadi akhirnya kamu tidak bisa membuktikan kepada saya, ya, bahwa tidak ada perintah untuk tidak membakar gereja. Kalau kami kan ada, jangan, ya. Orang yang berbuat jahat gitu kan, dia tidak melayak masuk ke dalam kerajaan sorga. Bahkan Yesus mengatakan adalah lebih baik bagimu tanganmu itu jika menyesatkan kamu, buang itu, ya, karena itu tidak boleh sama sekali ada hal-hal yang seperti itu yang merasuki manusia. Jadi semua kejahatan itu dibuang dari dalam pikiran manusia, dari perbuatan manusia, ya. Tidak ada, ya. Jadi artinya tidak ada sama sekali. Kamu tunjukkan, ya, tunjukkan. Sekarang saya tunjukkan. Ayo tunjukkan ayat. Tunjukkan ayat. Ayo. Dari tadi saya sudah tunjukin ayat. Ini apa ini? Tante dari tadi mana ayat yang tante tunjukin? Yang open Ya, dari tadi itu sebentar. saya loh. Ini ente macam mana tante? Nah ini ya. Saya mau kasih data ini satu ya. Nah kata Tante Uti, mata ganti mata itu ajaran manusia. Ini dia dusta takiyah Korintusnya Tante Uti. Padahal Yesus sendiri mengatakan ajaran mata ganti mata itu bukan dari manusia tapi firman Tuhan. Matius pasal 5 ayat 38 dan 48. Kamu telah mendengar firman maka ganti mata, firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ini Tuhan yang berfirman, tapi aku berkata kepadamu janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat. Yesus sedang mengganti firman Tuhan. Tuhan bilang mata ganti mata, kata Yesus jangan. Maka Yesus itu berkontradiksi dengan pernyataannya sendiri ketika dia berkata bahwa nih kata Yesus begini, aku hanya mengerjakan apa yang Bapak perintahkan. Ntar mana dalilnya itu ya, aduh lupa pula aku. Ntar ya. Nah ini Yesus kontradiksi nih. Maka Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapak itu juga yang dikerjakan anak. Pertanyaan saya, Bapak pernah membunuh tidak? Pernah. Maka itu juga yang dikerjakan anak. Bapak pernah membunuh suku Amalek, membunuh Onan, membunuh 40 orang yang berteriak hai bota kepada Elisa. Itu Bapak yang kerjakan. Anak juga kerjakan lah. Hah? Itu. Jadi apa yang Bapak kerjakan, anak juga kerjakan tante. Jadi jangan tante tuduh bahwa anak tidak pernah membunuh, karena Bapak mengerjakan, anak juga ikut. Itu kata siapa? Yesus. Ini Bapak yang suruh ini Bapak. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah seorang Amalek, tumpaslah. Kalau tante bilang, oh ini Tuhan tidak bisa terima karena ini penyembahan kepada orang-orang lain, Tuhan-Tuhan lain. Nah ini kan tidak toleransi Tuhan tante ini. Tuhan tante tidak toleransi. Ya, kalau Tuhan kami toleransi, kata Allah, sesungguhnya mudah saja bagi Allah menjadikan kalian satu kaum saja, yaitu Muslim. Tapi Allah hendak menguji kami dengan nikmat yang diberikan kepada kami. Artinya Allah mengizinkan orang kafir itu kafir, tapi konsekuensinya ada nanti di akhirat. Kafir itu tidak akan mendapat keselamatan di akhirat. Di dunia dapat selamat, dapat makan, dapat hidup, dapat. Tante Uti bahagia di Indonesia kok, di mayoritas Muslim. Tidak langsung mati Tante Uti ketika jadi kafir. Itulah buktinya Allah sangat mengasihi dan diajarkan kepada orang siapa yang berlaku zalim kepada orang di luar Islam maka akan berperkara denganku. Itu Rasul kami. Nah Tuhan tante toleransi enggak? Dibunuhnya banyak orang, bahkan keledai. Apa salah keledai? Apa salah keledai yang dibunuh oleh Tuhan hanya karena suku Amalek? Itu rahmatan lil alamin itu? Tidak. Bahkan Martin Luther pun menghinakan orang Yahudi. Itu tokoh dari Bapak reformis Protestan itu. Katolik sendiri melakukan inkuisisi. Tunjuk orang Islam yang kejam seperti itu. Oknum satu orang yang ada satu masyarakat tidak setuju gereja dibangun karena tidak minta izin. Lagi pula bisa jadi karena tidak adanya jemaat yang asli orang sana seperti yang terjadi di Klaten kemarin. Jemaatnya orang luar. Masuk dia ke sebuah kota. Ya wajarlah tidak terima sebuah rakyat, negara atau daerah yang memberlakukan hukum-hukum yang berlaku di daerah itu tidak sesuai dengan kaidah itu. Lah kok dibilang umat Islam yang tidak toleransi? Orang kalian pertumbuhan gereja lebih banyak dibandingkan pertumbuhan masjid kalau hitung per Kristen dan per Muslimnya. Jadi Tante Uti jangan generalisir. Saya juga bisa lakukan itu. Tuhan tante sendiri sangatlah kejam gitu loh. Kok toleransi tante bahas? 40 orang bocil itu dibunuh itu ketika mengatakan si Eliasa botak itu. Eliasa apa Elia itu? Belum lagi Onan yang tidak mau menghamili istri kakaknya dibunuh sama Tuhan Anda itu. Aduh banyak. Itu Tuhan sedang jahat itu. Itu Tuhan baik tidak?
Coba jawab. Dah, udah selesai. Tuhan di dalam Selesai. perjanjian lama Yesus bukan. Nah, Selesai, itu aja. udah lewat lagi Enggak, tuh. enggak. Jawab pertanyaan Ini saya. enggak ada, Terakhir, enggak. pertanyaan Noni, saya. aduh dong, Noni, Tuhan aduh. di perjanjian lama, Yesus bukan. Noni, ya, dah. Saya tanya, Tuhan yang Nggak ada membunuh banyak TikTok kan? orang di perjanjian lama No itu TikTok, nanti dijawabnya Yesus nanti. bukan. Loh. Ya, no TikTok ya, no TikTok ya. Nah, Ya, kan tadi ya bertanya. udah saya. Iya, nanti saya jawab di situ. Ya, Jawab. saya jawab nanti. Tuhan ya. yang di dalam Saya perjanjian jawab lama, nanti. Yesus Jangan bukan. TikTok, jangan lari, jangan Yesus lari, jangan bukan. takut. Enggak. Jangan takut, jangan ngajak TikTok supaya Anda bisa mengalihkan perhatian saya untuk pertanyaan Ini kamu closing statement ya. aja, Cip. Dia nggak bawa data dari Ya. tadi. Ya, apa nggak bawa data? Saya bawa ayat semua. Saya bawa ayat semua. Open cam, nggak ada open cam dari tadi. Lah, open cam saya bilang saya belum mandi. Disertakan dengan ayatnya, Ibu. Biar enggak Ayatnya, loh, Closing dari statement tadi aja, saya Noni, sudah Noni. ayatnya. Noni, Nih, tak closing tunjukin statement aja, ya. Noni. Noni Cebi, Nih, Noni Matius. Cebi. Deh, udah tunggu saya jawab dulu ya. Kalau kamu mengatakan saya nggak ada data, maaf, saya bawa ayatnya semua. Mau ditunjukin? Nih, saya Alkitab saya semua ada di sini ya. Jangan begitu ya. Bukan berarti kamu pamerin itu dalil-dalil entah yang dari mana-mana. Kamu mengatakan itu data. Enggak. Nih ya, kalau kamu mau tahu saya mau bawa data enggak? Nih, saya unjukin nih di depan saya nih. Cuma itu kan ribet. Ya ribet, saya males itu. Saya tuh orangnya simple orangnya. Nggak suka yang ribet-ribet nih. Ini ya, mana dia tadi Alkitab saya sini, saya ambil nih ya. Imamat saya buka ya. Imamat 19 ayat 18 nih. Nih ya, Imamat 18 ayat 19 ya. Nih tak bukakan nih ayatnya saya nih. Mana sebentar saya buka, saya caranya gimana ya. Nih. Nah ya. Nih mana dia nih. Nih saya simpan. Nah, kelihatan kan? Nih. Imamat bilangan ulangan imamat ya, semua saya pakai ayat. Jangan bilang saya nggak pakai data, justru saya yang paling data saya tuh paling murni, nggak ada di luar Alkitab, karena saya ini menyebarkan Alkitab, bukan menyebarkan yang lain-lain ya. Imamat nih 19 ayat 18 nih ayatnya ya. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Ini ayatnya nih. Nih, lihat nggak nih? Ya, semuanya ada bro yang aku tulis itu. Ya, ribet aja aku dari dulu tuh, malas aku yang gitu-gitu ya. Nah, lalu ya tadi kamu mengatakan apa lagi tuh ya? Kamu mengatakan gini ya, akhirnya saya kan sudah bilang, ketika kamu mengambil kitab perjanjian lama untuk menyatakan bahwa Tuhan saya itu Tuhan yang zolim gitu kan, saya udah bilang kamu sudah NYUNSEP. Nah udah itu ya, kamu terima itu karena kamu melakukannya. Lalu kamu mengatakan di dalam kitab saya, Yesus mengajarkan ada hukum yang mengatakan mata ganti mata, bukan dihukum kami. Itu yang dimaksud, ada ya kan, tetapi bukan dihukum kami. Kan sudah jelas tadi kita membaca. Hukum itu ada di mana? Ya hukum kisas lah yang kita baca nih tadi nih ya. Hukumnya di mana? Membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan dikatakan bahwa membalas kejahatan dengan kejahatan kamu tidak berbuat salah. Ya, karena apa? Karena yang salah itu yang membuat kejahatan itu ya. Tetapi orang yang membela diri setelah dijolimi tidak ada alasan ya, tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka. Nih di QS, lihat QS 42 ayat 41. Itu yang Yesus maksudkan. Ya nih QS 42 nih, kita lihat nih lihat ya, saya buka lagi ayat itunya. Saya emang nggak pakai data, simple aja bro. Mana dia? Kelihatan nggak nih? Bentar. Iya, Anda nggak pernah pakai data Kelihatan. emang. Lihat nih, oh itu kamu ya. Oh saya mana? Oh ini di saya, ini dia ya. Nah ini ya. QS 42. Nih Al-Qur'an saya nih. Ah, kamu ini. Nih Al-Qur'an saya 42. QS 42. Ini dia ya. Nih, 42 41. Nih jelas nih. Nih Quran saya nih. Tetapi orang yang membela diri, nah ya, tetapi orang-orang yang membela diri setelah dijolimi tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka. Nah, kan sama ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah ini yang Yesus maksud, ada hukum yang mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi kata Yesus kan, Matius 5 ayat 38 itu, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu.
Nah itu dia kesimpulannya ya. Kamu mengatakan ya sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim terhadap manusia, ya kan? Jadi itu yang Yesus katakan mata ganti mata, gigi ganti gigi itu adalah ajaran dari manusia, kata Yesus, bukan kata saya gitu loh ya. Ya itu saja. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa itu adalah oknum, ya Anda tidak bisa menunjukkan kepada saya bahwa dia melanggar hukumnya, melanggar hukum dari yang dia anut itu. Ayatnya kan nggak ada. Nah ketika kamu menyalah-nyalakan saya bahwa Martin Luther, kan saya bilang itu oknum. Ayatnya mana? Saya udah kasih gitu loh ya. Oke, ya udah, kamu sudah selesai daripada kamu nangis Bombay. Saya, closing statement belum. kamu mau nangis Bombay kan? Kok nangis Bombay? Enak aja belum closing Iya. statement. Closing statementnya. Oke, silakan. Ya, saya belum closing dong. Kalau gitu saya juga Udah closing dong. Udah loh. Kan itu closing statement barusan. Nanti gimana? Ya Tadi enggak, saya kan duluan. menjawab kamu tadi. Loh. Itu closing apaan? Saya kan duluan tadi. Kok Ya, ini mana kan ada posisinya- muslim mau closing Yaudah, statement closing statement dulu, belakangan. closing statement dulu. Tuh, Oke, kan oke, mana nggak ada, apa-apa, nggak nggak ada. apa-apa, nggak apa-apa, saya belakangan nggak apa-apa. Pertama ya, mohon maaf. Inilah bersyukurnya kami menjadi umat Islam. Karena dalam iman Islam itu memang betul kata Tante Uti, sama seperti yang diajarkan Tuhan Bani Israel di dalam perjanjian lama, kami tidak boleh dizolimi. Artinya kalau kami ada yang memperkosa keluarga kami, ada yang membunuh keluarga kami, ada yang menjajah negara kami harus membalasnya. Kami tidak boleh berdiam diri seperti teman-teman Kristen. Karena nanti teman-teman Kristen kalau ada penjajah datang ke Indonesia, mereka tidak boleh melawan. Mereka harus berdiri di belakang kita umat Islam. Mereka akan berlindung kepada umat Islam karena mereka hanya berdoa dan mengasihi. Karena penjahat-penjahat tidak boleh dilawan. Kalau ada penjajah datang, misal kita dijajah oleh Cina, dijajah oleh Belanda lagi, maka Uti Watimena, keluarganya dan semua orang Kristen di Indonesia akan kabur ke belakang kita umat Islam. Karena hanya kita yang dibolehkan melawan. Orang yang zolim itu kita lawan, kita tegakkan kebenaran dengan cara apa? Melawan para penjahat. Iman Kristen ini luar biasa, baik terhadap orang-orang jahat. Saya akui itu. Orang jahat diampuni, orang baik tidak didatangi sama Yesus. Banyak orang-orang baik yang tidak didatangi oleh Yesus. Yesus hanya mendatangi Paulus penjahat. Karena emang iman Kristen ini untuk agama kebaikan untuk orang-orang jahat memang. Nah, faktanya kalau ada penjajah datang ke Indonesia, jangan kalian umat Islam berharap kepada teman-teman kita Kristen untuk membela. Ya, teman-teman yang di- Bahkan ada teman-teman kita Kristen yang membela Bah, negara teman- itu sudah melanggar aturannya menurut kitab mereka, menurut Tante Uti. Karena tidak boleh, haram hukumnya. Haram hukumnya melawan penjajah, penjahat menurut iman Tante Uti. Ya, kalau kita umat Islam wajib bagi kita memerangi orang yang memerangi kita dalam akidah ataupun dalam kenyataannya. Jadi begitu pemahaman Islam. Memang betul Tante. Saya ketika anak saya ingin diculik, ingin dihajar orang lain, saya tidak akan mengasihani penjahat itu. Saya akan balas untuk menghajar orang itu. Karena ini anak saya. Saya menunjukkan cinta saya kepada anak saya. Beda dalam iman Tante. Iman Tante itu mengajarkan Tuhannya mati untuk kejahatan para hamba-hambanya. Maka Tante Uti kalau anaknya jahat, membunuh, memperkosa dan mencuri, bunuh diri Tante. Aman anak Tante. Begitu cara kasih dalam iman Kristen. Lakukan pembunuhan terhadap diri sendiri, jangan orang lain yang disiksa. Makanya ketika di dalam Islam itu wajarlah NKRI ini bangga dengan suara takbir. Allahu Akbar. Karena memang takbir itulah yang menggetarkan jiwa umat Islam Udah untuk ya. berperang. Udah selesai 3 menit aja, nggak usah buru-buru. 3 menit Lawan aja, nggak usah penjajahan. itulah. Jangan gitu lah, kok Tante ngatur-ngatur Kenapa tadi yang ini. gelisah, Bu? Bahwasanya Iya. Tante Uti ini Tuhan dalam perjanjian Udah lama ya. itu bukan Tuhannya Tante Uti. Karena Tuhan dalam perjanjian lama adalah Tuhan yang zolim, Tuhan yang jahat, Tuhan yang kejam karena telah banyak membunuh. Tapi ketika dia menyamar jadi manusia, dia langsung berubah menjadi kasih. Maka Tuhannya yang tidak nampak, tidak bisa terdeskripsikan dalam perjanjian lama, itu kok sama karakternya dengan Tuhannya umat Islam, menghukum yang bersalah, menyelamatkan orang benar. Bukan Tuhan seperti perjanjian baru yang menghukum orang benar demi menyelamatkan penjahat. Mengerikan sekali ini Tuhan seperti ini. Takut saya. Jadi kalianlah jadi jahat dulu biar kalian didatangi Tuhan ya. Kalian jadi penjahat dulu biar kalian didatangi Tuhan. Karena Yesus itu datang untuk orang yang sakit, bukan untuk orang yang sehat. Udah Karena wah kalian tidak akan didatangi minta Yesus. ampun. Makanya saya tidak pernah Kenapa, didatangi Bu? Yesus. Sabar. Karena saya Ya baik. sudah dong. Saya ini Ya. baik, tidak pernah didatangi Kamu udah Yesus. 5 menit, jangan Yesus marah akan kalau saya juga mendatangi 5 orang-orang menit. jahat. Terima gaji. Iya, jadi kalau kamu 5 menit, kalau namanya adil ya saya juga 5 menit akhirnya. Gitu dong, ya kan?
Iya kan? 3 menit tadi janjinya 3 menit 3 menit. Kamu berapi-api banget. Bukan jangan potong-potong ya 5 menit akhirnya kalau adil ya saya juga 5 menit. Bu, Jangan larang kenapa saya. Kalau orang lagi ngebahas penjajah. Nah, ini kan apa itu? Belum lagi saya closing udah pada closing. itu. Closing. Ya, jadi ya jelas ya. Jadi jelas ya.